Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama kita di Camp Podcast guys ya. Malam ini gue nggak jadi narasumber. Malam ini gue jadi host bersama kedua teman gue nih. Di sini ada kakek sama Mas Enam. Mas Enam bisa open mic kali Mas Enam. Mas Enam nggak mau ngomong Mas Enam? Dar. Openingnya sangat menggelegar ya openingnya ya. Ya kalau dilihat-lihat MC kita juga host kita juga rada lucu ya dari tadi kalau didengar-dengar ya. Iya. Jadi kita hari ini mau ngapain nih teman-teman? Hari ini kita mau membahas sister dari JKT48. Sister, kelas banget tuh sister. Salah satu sister dari JKT48 yang berada di Jepang, yaitu AKB48. AKB48. Karena ini ya narasumber kita yang satu lagi dimainin dong gue. Kita hadirkan narasumber yang lain. Oke. Siapa tuh kira-kira tuh? Narasumbernya siapa tuh kira-kira? Nanti kita undang ke ini. Nanti kita undang ke stage. Boleh. Gue mau nanya dulu nih, ini Mas Nam ini apa kabar Mas? Alhamdulillah saya baik, kabar baik, kesehatan, keuangan, keluarga, hanya percintaan seperti yang kurang baik ya. Baik. Gimana kabarnya dari Mas Only Grisel ini? Saya juga aman Mas, saya juga sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya sehat ini. Kita lihat sehat. Secara finansial kira-kira sehat nggak ini? Aduh, kalau finansial kita bisik-bisik aja Mas ya. Ya bisik-bisik aja ya. Tapi semoga kita semua sehat-sehat selalu ya, baik mau fisik, finansial, keadaan di rumah, keluarga, percintaan, semoga sehat selalu lah, supaya apa? Supaya bisa ikut podcast kita terus. Gimana, bener nggak Mas? Iya betul. Ini kita juga lihat malam ini kayaknya rame banget ya yang mau dengerin kita ya. Iya, kira-kira kita ada apa ya malam ini ya? Gue sangat mengapresiasi penonton kita nih. Hari ini banyak banget yang nonton kita ada 8. Iya, alhamdulillah. Gue merasa bersyukur gue. Iya. Mau gimana kita undang aja. Ininya. Mau gimana pun keadaannya, yang penting kita kan harus selalu bersyukur ya Mas ya. Oh iya betul. Itu betul banget sih Mas. Jadi siapa kira-kira narasumber malam hari ini dan apa yang kita mau bahas? Ya temanya itu Mas. Kita sekarang bahas ke arah AKB. Karena yang ke arah AKB. Iya, karena yang narasumber kita hari ini dia agak kurang mengikuti JKT, cuma dia tuh lumayan paham tentang AKB nih. Waduh. Berarti kita bisa kategorikan sepuh dong kalau bahas tentang AKB. Benar nggak? Bisa. Sedangkan JKT aja di tahun 2011 bukan sih Mas? Baru masuk ke Indonesia. Iya betul. Kalau saya tidak salah ingat 2011 ya kalau nggak salah ingat ya. Kalau saya tidak salah ingat ya. Berarti narasumber kita ini benar-benar paham dan tahu nih tentang 48 Group lah ya kalau kita bisa bilangnya, karena ketika kita berbicara tentang AKB48 itu adalah sepuh, mungkin leluhur kali ya kalau kita bisa sebut ya. Kenapa kita bisa bilang gitu? Ya kita tahu lah ya tentang 48 Group adalah yang pertama dan yang terbesar lah ya di 48 Group ini. Sedangkan di Indonesia saja JKT48 itu baru muncul di tahun 2011. Jadi
gue sangat-sangat respect ya Mas orangnya ya Mas. Kenapa gue bilang sangat respect? Karena ketika kita kenal sama orang, terus dia tahu tentang AKB, gue sih respect banget ya, karena untuk mengetahui seluk-beluk dari AKB itu nggak mudah gitu loh. Oh iya, jelas Mas. Iya kan, benar kan? Apalagi kalau dia ngikutin berarti dia anak Facebook banget ya. Dulu kan informasi kan lewat Facebook ya, kayak sekarang, bre. Apa ini kita tanpa berlama-lama langsung kita undang aja kah? Boleh, bebas. Siapa itu? Cereng, dar. Tolong narasumber. Kita undang. Ya, narasumber. Ayo, udah saya invite. Narasumber, tolong. Halo. Halo, ini kenapa ya? Nah. Ya. Halo Mas, halo. Ya, perkenalan diri aja nggak sih dulu, sekedar nama Discord aja, nggak usah nama asli, gimana? Udah sebut aja S. Iya. Oh, sebut S. Aja S. Berarti kita manggilnya Mas S ya? Mas S. S ini apa Mas S ini? Sutejo? Siapa? Su apa ini? Kalau di sini kan kita juga punya member namanya Soekarto. Nah, ini S ini apa Mas? S ini kepanjangan dari apa? Nggak ada panjangannya. Nggak ada kepanjangannya, emang sesingkat itu ya? Iya. Asal aja sesingkat bikin. Itu. Oh, asal aja bikin. Oke. Kabar gimana Mas? Sehat Mas? Kabar alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, pertanyaan pertama Mas, langsung pertanyaan pertama sih. Masa langsung pertanyaan sih? Sapa-sapa dulu gak sih? Mas, ini kan kita mau bahas tentang AKB48 ya? Iya. AKB48. Kalau saya sih cuma ngikutin JKT48 aja, Mas. Iya. Saya juga ngikutin JKT48 baru kemarin kalau nggak salah yang waktu ada TikTok tentang meme-nya Freya. Nah, itu saya baru ngikutin. Terus aku nggak main TikTok, meme-nya. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, kalau saya ini fans TikTok. Jadi kebetulan saya itu tahu dari juga Zia kalau nggak salah yang main dinosaurus yang raw gitu, itu saya ngikutin tuh, baru dari situ tuh ngikutin JKT. Kalau Mas Only Grisel sendiri gimana? Oh iya, dari kapan ngikutin? Oh, saya juga wota TikTok Mas kebetulan. Aduh. Saya berarti kita cari ilmu ya di sini ya. Ya, saya dari ini Mas melihat konten Del Shell. Del Shell. Oke. Ya, aduh, ini Adel OSI saya Mas, saya langsung gitu. Kelas. Oh, Adel. Kalau Mas S sendiri tahu JKT? Sedikit banyak masih tahu lah ya. Tahu lah ya. Bang, kira-kira pertama aku ada panik anjir. Ada punya OSI nggak Mas di ini di JKT48 sebelum kita bahas lebih jauh ke AKB? Nggak punya. Tapi pernah ke teater? Aduh, pernah lagi. Pernah ya? Pernah lah. Pernah ya? Pernah. Oh, pernah. Tapi apa Mas yang ngebuat sampai ngikutin AKB48? Karena kan kita tahu lah ya, untuk akses mengikuti AKB48 sendiri kan agak sulit ya, apalagi kita terhalang mungkin bahasa kali ya. Bahasa, terus juga informasi, karena dulu untuk informasi JKT aja ya yang saya tahu itu kita agak sulit untuk dapatin gitu loh, padahal itu di negara kita sendiri gitu loh, karena ya terhalang internet dulu, mungkin aplikasi dan sosial media juga kurang gitu. Gimana tuh Mas, boleh diceritain nggak asal mulanya gimana bisa ngikutin 48? Ngikutin 48 dulu kalau tahu iklan AKB lah ya. Iya. Dulu kalau awal mulanya tuh pertama tahu iklan Pocari Sweat. Dulu di iklan Pocari Sweat. Dulu di Indo tuh pertamanya yang iklan dari Jepang, Matsujurina yang ngejar truk kalau tahu. Itu siapa Mas? Matsujurino itu siapa itu? Member SKE senternya.
Oh, member SKM. Pernah tayang di TV iklan bawain pakai lagu Gomen Summer dulu, terus mulai nyari. Udah tuh lang nyari, searching lah, ketemu AKB bla 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 dan sisternya ya. Nah, terus mulai ngulik di Facebook, cari-cari temen. Oh, lewat Facebook ya, Mas? Dulu carinya lewat Facebook ya? Iya, cara paling gampang lewat Facebook. Kalau misalnya cari lewat internet biasa gitu, Google gitu, Bisa. agak sulit ya? Enggak, tetap bisa. Cuman kalau untuk bahasa Indo kebanyakan di Facebook. Oh, udah langsung ditranslatein gitu ya? Iya. Dulu mah, yang tapi apa? Kalau misalnya boleh tahu, Mas, kan itu kan agak sulit kan cari informasi gitu. Yang sampai ngebuat tertarik itu apa alasannya sampai ke AKB gitu? Sejauh itu mengulik AKB. Nggak tahu ya, dulu malah di Jepang lebih gampang kalau menurut saya mah. Banyak medianya. Gampang. Media yang seperti apa nih? Kayak kalau kita yang tahu kan sekarang kan sosial media kayak TikTok, mungkin Instagram, mungkin kalau dulu Facebook paling ya, atau lewat website juga. Dulu website majalah online dulu. Website majalah online. Kalau nggak salah Tokyo Hive, Arena Japan. Itu sih. Nah, dia udah translate bahasa Inggris. Cuman dia ada source buat asli ke Jepangnya, bahasa majalah Jepang. Biasanya di situ. Oh, gitu. Kalau tahu Tokyo Hive. Oh, gitu. Iya. Mas sendiri udah berapa lama Mas berarti ngikutin AKB ini, Mas? Aduh. Berapa lamanya sih kurang tahu ya. Mungkin kalau tahu doang sekitar 2011-an akhir. Atau 2012 ya, sekitar segitu. Cuman kalau masuk agak lama ya. Ya kalau masuk apa namanya? Join gitu mungkin pertengahan 2012 kurang lebih. Nah, kalau misalkan di sana ngadain event, Mas, itu Mas nontonnya dari mana ya? Maksudnya kayak teater gitu, ada show. Dulu pernah dia kerjasama sama itu TV dulu pernah, kalau nggak salah ya. Ada pokoknya, terus ditayangin secara nggak online sih. Dulu DMM nama inanya, apa namanya, live streaming DMM, sampai sekarang juga DMM. Terus beberapa konser itu ditayangin di TV kerjasama. Itu kan nyari live streaming yang ilegal lah begitu. Terus akhirnya ketemu sama satu komunitas yang cukup besar, dia regional dari Cina, itu nayangin semua yang berkaitan sama 48 Group di Jepang. Oh gitu. Iya. Oke, kita mungkin langsung ke pertanyaan aja nih. Ada pertanyaan pertama dari Ayam Pur. Mas, izin bertanya, AKB 48 udah berapa generasi, Mas? Kalau sekarang mungkin sekitar 18 mungkin ya? Oh, 18 kurang ya? lebih ya. Aduh, lupa. Pokoknya yang saya tahu ada 18, mungkin lebih. Oh, 18. Gitu. 18 generasi ya. Iya, yang saya tahu ya. Sedangkan di JKT aja ya, Mas Only Grisel kita tahu baru 12 ya. Yang ke-12 baru ini kan baru diperkenalkan kemarin di mana acara apa itu ya? Cak Japan atau apa ya kemarin. Itu baru 12 JKT, berarti sejauh itu sampai sekarang udah 18 generasi dari AKB48 gitu, Mas. Tapi selama mengikuti AKB48 yang kita tahu sudah sangat-sangat seterkenal itu dan juga sudah banyak menghasilkan member-member yang kita tahu mereka memang dididik dari kecil seperti sama halnya JKT48. Selama itu Mas ngikutin, apakah ada hal-hal yang berkesan selama mengikuti AKB48 mungkin contohnya? Maaf coba diulang.
ya ada nggak hal-hal yang berkesan dari AKB48 misalnya gitu, mungkin entah itu lagu mungkin atau event Oh, apa gitu yang kayak membuat Mas berkesan lah gitu kalau yang ngikutin AKB48 berkesan dulu ada nama apa ya bilangnya ya? Nama acara namanya acara event atau enggak acara. acara TV. Jadi dia kayak punya acara sendiri di TV. Hmm? Nah, itu isinya apa ya? Kayak eh, modelan games atau kayak games gitu apa sih namanya? Audisi, bukan audisi bilangnya, perlombaan gitu, perlombaan musik, Oh nyanyi, gitu. iya games gitu. Dia punya acara sendiri, terus kadang suka ketemu sama fans secara langsung. Jadi nggak ada batas gitu. Ada dulu dia nama acaranya kok nggak EKB Bingo. Oh. EK Bingo tuh. AKB Bingo. EK Bingo. AKB Bingo. Iya, itu kalau nggak Oke, salah tuh oke. dulu. Itu kalau acara itu yang paling bagus sih menurut saya. Tuh termasuk yang paling Berkesan lah ya. iya, termasuk yang Berkesan. paling bagus untuk acara. Kalau lagu sih tidak lain tidak bukan Shonichi itu paling bagus menurut saya. Shonichi. Ya nggak apa-apa menurut Mas. saya. Kita kan menanya nih, kan Iya. biasanya ya setahu saya eh, para fans JKT mungkin bahkan fans 48 Group di luar sana pasti adalah hal-hal berkesan buat mereka, entah mungkin dari lagu, biasanya sih kebanyakan dari lagu ya mungkin ya. Iya. Ada juga mungkin beberapa dari event, mungkin dari konser mereka ngeliat JKT, terus ngelihat membernya lucu-lucu, cantik-cantik gitu misalnya, akhirnya mereka ngulik, cari tahu dan sebagainya macamnya gitu. Iya. Itu hal yang kita memang ya terjadi dalam Wajar lah. kehidupan, Iya. apalagi kan kita tahu lah ya, namanya JKT48 dan 48 Group ini kan lagu-lagunya memang sangat-sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Emang mencerminkan oh gimana kehidupan kita yang akan datang, apa yang kita lakukan gitu. Dan ternyata memang ada di satu titik kita lagi rendah, terus kita dengar lagu, oh ternyata kita tuh harus semangat gitu loh, harus bangkit gitu. Bahkan mungkin para member sendiri pun merasakan hal yang sama gitu ya kan, benar. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah namanya kita mengikuti 48 Group atau AKB atau JKT, kita pasti punya OSI. Tapi sebelum masuk ke OSI, saya pengen tahu Mas S ini ngikutin AKB dari generasi berapa tapi lebih tepatnya kalau saya boleh tahu. Kalau generasi sih lupa ya. Soalnya waktu itu agak cepet. Dan kalau audisi saya tahunya waktu itu masih draft ya. Lupa. Mungkin kalau ini pembentukan tim keempat pembubaran tim 4 terakhir. Tim 4 yang Itu di generasi berapa? kurang tahu dah. Pokoknya generasi pokoknya tim 4 itu bubar. Nah, saya masuk di situ. Apa sih? Oh, baru kenal AKB baru, gitu ya posisi. Secara luas ya. Secara luas. Nah, terus OC-nya siapa nih, Mas S? Pasti punya OC lah. Siapa tuh OC-nya? Aduh, OC saya udah grade. Enggak apa-apa namanya OC ya bebas walaupun udah grade enggak apa-apa. Siapa tuh kalau kita boleh tahu tuh? Watanabe Mayu, Bang. Waduh, siapa tuh Mas? Saya kan kurang tahu tuh AKB48 itu di generasi berapa tuh kalau boleh tahu? Watanabe Mayu generasi 3. Generasi 3 ya. Berarti udah cukup lama ya Mas mengikuti AKB48 ya? Enggak lama. Maksudnya dia udah berjalan 6 tahun, saya baru ketemu. Mereka udah berjalan 6 tahun kan. Kalau nggak salah AKB tahun 2006 ya. Nah, saya sekitar 2012. Untuk ngelihatnya gitu loh, 2012. Oke. Tapi ngikutin AKB masih sampai sekarang atau kan ya kalau saya aja kan pernah tuh ngikutin JKT terus vakum habis itu baru balik lagi itu terjadi juga nggak sama Mas S selama ngikutin AKB48? Iya, sempat vakum dulu 2017 kalau nggak salah pas Mayu pensiun.
Mayu atau Mayuyu, Mas? Sama aja. Oh, sama sama aja. panggilannya Iya, Mayu ya emang ya? iya, sama aja. Oh gitu. Karena nama Mayu itu banyak, jadi banyak kan Mayuyu, cuman Mayu ya it's okay. It's okay lah ya, it's okay lah. Nah, ini pertanyaan ini ada dari 14 hari lagi Oshiku Last Show. Ini pertanyaan yang nyambung sebenarnya ini, Mas. Kenapa sampai sekarang masih stay buat ngefans? Nah, sedangkan banyak beberapa sepuh udah banyak yang berhenti gitu loh. Apa nih yang mungkin lebih tepatnya bukan berhenti ya, cuman mereka ngikutin AKB48 atau 48 Group atau JKT, cuman hanya sekedar ya udah ada lagu baru, mereka lagi ada event ini, mungkin begitu kali ya. Kira-kira kenapa tuh, Mas? Kenapa ya? Mungkin kalau pernah dengar podcastnya Veranda beberapa tahun ke belakang, Veranda, oke, Veranda. Ya, apa tuh, dari Mas? JKT Tentang itu, apa tuh? kalau nggak salah mereka ketemu 48 Group itu karena mereka merasa ada sesuatu hal yang aneh di dalam dirinya untuk menuangkan isi pikiran, hati gitu. Dan mungkin di 48 Group itu tempat yang tepat karena lagunya tuh relate kan, macam-macam. Nggak semua lagu cinta-cintaan, ada lagu apa ya, perpisahan bukan arti dari kata percintaan ya, mungkin teman atau sahabat. Terus ada yang membangun semangat, ada yang kayak gitu. Ya, makanya kita inilah ya, Mas ya, lagu-lagu 48 Group emang dengan bukan hanya tentang percintaan gitu, mungkin tentang pekerjaan ya. Mungkin Mas Only Grisel sependapat ya, harusnya sama saya ya. Gue sih setuju. Emang 48 Group ini kayaknya lagunya tuh banyak variasinya gitu. Iya, benar. Tentang cinta-cintaan doang, ada tentang kisah persahabatan. Betul. Iya, benar. Ya, ada lagu-lagu yang membangun semangat. Iya, betul. Mungkin ada yang ngebangun yang mendengar di saat mereka lagi jatuh. Dan lagu-lagu akhirnya mereka bisa bangkit lagi dengan lagu itu. Kan benar. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, ada yang bertanya dari Mas Kepta. #camper bertanya, Mas, apakah ada member lama yang masih aktif di AKB? Siapa tuh, Mas S? Ulang. Ini ada member lama yang masih aktif nggak? Kayak dari kalau di kita JKT ini kan ada beberapa member yang dari generasi yang lumayan awal ya, bisa dibilang generasi 3 gitu, yang masih aktif sampai sekarang. Kalau di AKB tuh ada nggak, Mas? Ada. Oh, ada ya. Ada juga. Itu paling lama dia dari generasi berapa, Mas? Generasi 3. Oh, generasi 3 juga ya. Generasi 3 juga. Tapi bisa disebut lama sih, karena mereka udah 18 generasi kan. Mereka udah ngelewatin 15 generasi gitu loh. Iya, betul. Ya lumayan lah ya, lama lah ya, sama sebenarnya kayak mungkin kalau di kita kayak Shani mungkin ya. Sebelumnya ada Gaby Waro ya. Ya, ada Gaby Waro, sempat ada Jinan, mungkin Baby itu kan lumayan cukup lama. Terus kalau sekarang sih Shani, Feni, Gracia ya. Dan sayang sekali Shani sudah mengumumkan kelulusannya kemarin pas summer test. Dan nanti akan ada konser Shani ya di April kalau nggak salah. Di AKB juga udah ngumumin grade member terakhirnya, Gen 3. Oh iya, udah ngumumin grade? Udah, bulan Desember kemarin. Juga ya. Siapa tuh, Mas? Siapa tuh? Kashiwagi Yuki. Itu yang sering dipanggil Bude itu bukan ya? Bukan, kalau anak ini bukan. Manggilnya tante. Tante ya, Tante ya manggilnya ya. Kalau konsepnya agak sama ya, tetap iya, cuma lebih modern aja ya, Bude kayaknya. Ya, lebih ya beda daerah mungkin, beda panggilan ya. Iya, benar.
Mas, berarti kan ngikutin JKT udah lumayan cukup lama ya. AKB maksudnya udah Iya. cukup lama. Sudah ya beberapa tahun lah. Dan kemarin kita sempat mengalami kesulitan ya di JKT48 sampai ada apa ya? Restrukturisasi. Nah, apa AKB pernah mengalami itu, Mas? Nggak tahu ya, pas di zaman itu saya kurang ngikutin. Cuman yang saya tahu mereka masih tetap dengan konsep yang sama. Hanya saja di akhir tahun lalu banyak member yang memutuskan untuk graduate satu persatu. Dan tidak, gitu. maksudnya bukan graduate yang restrukturisasi massal gitu ya, bukan ya. Iya. Nah, jadi ngumumin satu-satu, tapi nguminnya bukan via teater atau apa ya acara gitulah di acara Enggak. AKB ya. Gitu. Jadi dia via showroom. Mungkin ada yang di teater juga, cuman ada yang di via showroom juga. Oh gitu. Campur ya. Oh kalau di AKB sana itu bisa mengumumkan kelulusan via showroom gitu ya, Mas? Bisa, malah ada yang via blog juga ada. Oh gitu, ilmu baru nih. Via blog. Baru saya jujur aja. Jadi di AKB itu di sana media sosialnya di saat itu Ameblog kalau nggak salah. Itu buat blogernya mereka. Nah, di situ mereka bisa menulis semua kegiatan yang mereka lalui. Kayak ngeblog lah kalau inilah zaman dulu gitu. Nah, sampai sekarang masih Mas, digunakan. ini ada pertanyaan juga, Mas, lanjutan sebenarnya ya. Apa tuh? Tentang AKB juga. Iya. Ini ada dari Asoyati SH. Oh, sarjana hukum ya. Sarjana hukum. Gila, dia pakai titelnya ya, SH, padahal pakai titel ini sebenarnya nggak boleh sembarangan loh. Bahaya loh pakai titel. Iya kan, bahaya loh sebenarnya pakai titel itu. Kalau kita emang nggak punya tuh bahaya, Suyati. Tapi nggak apa-apa, Suyati, tetap kita baca. Apakah Mas S hanya berfokus pada AKB atau juga mengikuti 48 Group asal Jepang yang lain? Nah, gimana tuh, Mas S? Kalau dulu sempat ngikutin hampir semua lagunya tahu. Cuman seiring berkembangnya berjalannya waktu, lama-lama mengerucut gitu jadi satu jadi grup. Lebih ke condong ke AKB gitu ya. Iya, karena apa ya, kalau yang saya tahu dulu itu punya apa ya, kayak spesialnya masing-masing di antara grup gitu loh. Misalnya kalau SKE itu bisa dibilang grup yang energik dari dance-nya. Kalau di NMB itu seksi. Oh iya. Seksi. Kalau HKT dulu itu yang masih muda-muda. Mereka bersaing supaya masuk ke si AKB-nya ini. Karena AKB itu yang udah punya nama paling jauh. Iya. Di situ makanya makin lama kan mengerucut ke AKB. Iya. Walaupun balik lagi gini, Mas, kita ngomongin idol group ya. Iya. Di JKT kan kita juga ada yang namanya Golden Rules ya, Mas. Itu kan ya peraturan yang mengatur member lah. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mas Kakek. Dia pakai hashtag camper bertanya, curhat dong Mas. Mas S kan kalau di AKB 48 ada yang namanya Golden Rules juga dong. Iya. Pasti ada Golden Rules atau peraturan di setiap idol grupnya. Kalau boleh tahu, Mas, di AKB48 itu kalau ada skandal-skandal gitu, apa sih Mas hukumannya? Hukumannya macam-macam, cuman yang terparah itu dikeluarkan sudah pasti. Terus kalau misalnya dia mengaku dan mau ngebangun dirinya lagi, paling dia dipindah. Dipindah, ditransfer. Ada dulu member yang pernah juga ditransfer. Setahu saya.
Kalau Terus di sini waktu itu ada juga Mas yang kayak gitu ya. Ya mm-mm, kita sebut aja lah, kita semua tahu ya. iya, Jessica Tamara kan dulu pernah tersandung kasus, iya kayak saya juga tahu tuh foto ya foto. eh, Heeh. tersandung kasus kan. Itu kan dia di offin. Itu kalau yang kayak gitu ada nggak Mas? Kalau di Opin saya kurang tahu ya. Biasanya mereka tuh terlalu tegas-tegas, malah ada yang sampai dirinya meminta maaf dengan cara membotaki kepalanya, di rambutnya Oh itu dicukur. iya 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 iya. Iya, Itu saya lihat. itu. Oh itu parah sih, itu parah sih. Itu karena dia merasa bersalah dan mau Ah, apa ya, bertanggung jawab lah atas kesalahannya. Jadi staf menyetujui dan dia dilepas dari hukuman. Setahu oh gitu. saya ya, Ah, ah, itu ah, hukumannya dia itu di situ, ah. membotaki kepala. Iya iya iya. Terus kita Nah, balik lagi ke kehidupan pribadi member nih Mas. Kalau di JKT ini kan banyak yang berkarir juga di luar idol group ini ya Mas ya. Kayak dia punya apa project film, dia punya project series gitu. Ya, Kalau di EKB sendiri ada nggak Mas member yang kayak gitu? ada juga, Oh ada juga. ada juga. Oh, Mereka malah dulu dilatih punya drama. Mereka oh punya drama masing-masing. Mereka menarik 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 menarik. kalau suaranya cukup bagus, ada lagu yang bisa dia bawakan. Mungkin Oh solo gitu ya? iya, mungkin nanti suatu saat Oh diciptakan lagu untuk dia. oh gitu. Dia dibuat film, Menarik menarik drama, menarik. apalagi ya? Ya acara-acara variety jadi host gitu. Bis- Oh iya iya iya, menarik ya. Iya. Hmm. Mungkin kayak contohnya nah tadi saya ngomong-ngomong, bilang AKB Bingo itu latihan mereka supaya bisa terjun ke dunia entertainment. Oh iya 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 iya. Iya iya, silakan Mas Al mau Mas Enam. ya eh, Heeh. kita mau mau lanjut ke pertanyaan juga sih ini sebenarnya. Oh Kita lihat gitu. ya. Kita lanjut ke pertanyaannya karena Heeh. lumayan banyak lah ya Iya iya iya. Saya melihat pertanyaan-pertanyaan ini atensi ya. di komen ini, saya agak senang ya melihatnya ya, lebih Iya, banyak dari tadi lumayan ya. lumayan banyak ya. Ini tadi Heeh. sebenarnya tadi kayaknya udah dijawab ya, cuman nggak apa-apa kita bacain aja dari Alip anak mama. Oke, Kem bertanya, hashtag Kem bertanya. Apakah Hmm. EKB di saat musim-musim COVID-19 pernah restrukturisasi seperti JKT? Apakah EKB juga kesusahan di zaman COVID seperti JKT48? Tadi sebenarnya udah saya tanyain ya, Mas, cuman nggak apa, dijawab aja lagi Oh iya pertanyaan iya ini. iya. Oh, jawab. Yang saya tahu itu enggak, cuman mungkin dikurangi ya waktu apa sih namanya? Teaterannya waktunya dikurangi lebih sedikit. Itu aja kalau struktur mungkin akhir-akhir ini Enggak ya, enggak sampai enggak, restruktur kayak JKT ya. enggak. Yang saya tahunya enggak ya. Saya enggak tahu kalau berita ini soalnya di saat itu saya Hmm. belum apalagi hiatus, belum kembali lagi. Oh sempat hiatus Iya, ya. baru balik Berapa lagi lama tuh Mas sempat hiatus itu tuh? dari 2017 sampai pertengahan tahun lalu kurang lebih. Oh selama itu juga ya sempat hiatus ya. Ya, dunia real life Ya karena lebih menyenangkan saat itu. mungkin mungkin pertanyaan ini juga juga mengingatkan kita akan itu ya. Beberapa member dari JKT48 terkena restrukturisasi. Nah, ini ada pertanyaan yang ini sedikit menyambung ya dari pertanyaannya si Alip anak mama ini, ada dari Asoyati SH. Oke, hashtag Kem bertanya, jika mereka tidak melakukan hal apa yang membuat mereka bisa bertahan di masa sulit saat itu? Karena kita nggak usah jauh-jauh lah ya Mas ya, Mas Only Grisel juga kita tahu Iya. pada masa itu jangankan 48 Group, JKT48 atau AKB, bahkan orang-orang sekitar kita aja yang punya usaha, punya bisnis mungkin ya, mereka merasakan hal itu sampai pada akhirnya ada yang tutup, ada yang bangkrut. Nah, sama halnya seperti JKT48 pada waktu itu mengurangi baik dari member dan juga staff-staff yang bekerja pada saat itu. Nah, mungkin Masnya sedikit tahu lah mungkin apa yang bisa membuat
AKB bisa bertahan dalam masa-masa itu? Mungkin tahu apa sih yang dilakukan AKB waktu itu untuk tetap menjaga para membernya gitu, tetap menjaga AKB tetap ada pada saat itu. Mungkin apa tuh Mas kira-kira kegiatannya dari AKB? Saya sih nggak tahu ya kan, saya balik lagi itu, saya nggak Oh, ngikutin di zaman itu, lagi hiatus, lagi vakum. Saya juga nggak tahu keuangan manajemennya kayak gimana. Jadi tapi Iya kalau sih, menurut Mas apa? sampai saat ini AKB oke-oke aja ya tentang manajemennya ya. Ya lumayan lah, nggak sebagus di zamannya. Di oh, zamannya siapa tuh? Ya di bawah 2017, 18 ya kurang lebih segitu. Di bawahnya tuh menurut saya itu zaman emasnya mereka. oh, Sempat ada perpindahan juga ya sepertinya di Iya, AKB ya iya, kayak sama iya, iya. kurang lebih lah sama halnya kayak JKT48. Ya mungkin Mas Only Grisel mau Iya. lanjutin tanya pertanyaan lagi? Mungkin saya mau ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari teman kita nih yang tanya. Cuma ini kayak nggak menyangkut soal AKB doang ya. Kayaknya ke 48 grup yang lain mungkin. Tapi ini karena pertanyaannya agak sensitif ya. Ini kita disclaimer dulu kalau di sini itu semuanya adalah pribadi sifatnya. Jadi nggak menyinggung siapapun, nggak mau menyinggung member manapun, nggak mau menyinggung grup manapun gitu. Jadi langsung saya bacain aja ya Mas kali ininya pertanyaannya ya. Ini Boleh, ada boleh dari lanjut lanjut. FBZ. Hashtag camper bertanya, kenapa member lip sync setiap nyanyi bang? Sama kenapa mereka nggak dilatihin buat vokal yang bagus? Jadi nggak cuma member tertentu yang punya vokal bagus. Eh, Kayaknya menurut saya ini pertanyaan ini buat kita bertiga kali ya. bisa, Boleh, boleh. boleh. Boleh, silakan, silakan. Silakan, Bang Only Grisel jawab Oh dulu. dari saya dulu ya. Iya, Kalau menurut saya sih gini Mas FBZ ya, mungkin kita nggak tahu di apa mereka di sana dilatih vokal atau enggak gitu loh. Mungkin mereka belum ada kesempatan untuk apa ya? Kita ngomongnya on mic kali ya. ya, Uh, Mungkin mereka belum dikasih kesempatan untuk on mic gitu loh. Kita nggak tahu apa yang mereka pelajari selama di teater kan, karena kita nggak 24 jam sama mereka gitu. Kita nggak tahu apa aja yang mereka lakuin di teater gitu. Apa aja yang udah mereka pelajarin kan kita juga nggak tahu ya. Kalau untuk masalah mereka nggak dilatihin buat vokal yang bagus itu saya rasa agak kurang apa ya sebenarnya ya. kurang tepat. Mungkin kurang tepat ya. Karena ya itu balik lagi kita nggak tahu sih mereka dilatih apa enggak. Soalnya dari yang saya dengar kan mereka pasti dilatih ya untuk vokal. Mereka kayak tadi Mas S ini bilang kan dilatih untuk bahkan untuk drama sekalipun mereka dilatih gitu. Gimana caranya mereka nanti akan terjun di dunia entertainment mungkin setelah lulus dari idol group ini gitu kalau menurut saya. Kalau menurut yang lain gimana mungkin Mas 6 atau Mas S mau menambahkan? Mungkin dari Mas S dulu kali ya. Saya Oh, terakhir boleh. anaknya last banget, last minute. Oh, boleh. Kalau saya sih harusnya, kalau dari dokumenter JKT yang dulu-dulu itu dilatih, cuman mungkin suara itu lebih ke arah bakat kali ya. Ya nggak sih? Kalau misalnya dilatih, ya Iya. kalau dia punya bakat terus diasah, dia akan cepat suaranya bagus. Tapi antara lip sync mungkin dari segi fisiknya dia nggak kuat kan kita juga nggak tahu. Iya, bisa sih. Heeh. Jadi karena supaya memungkinkan fisiknya nggak terlalu lelah akibat dance-nya terlalu berat atau gimana, Iya. mungkin dikurangin. Hmm. Harusnya kalau fisiknya kuat sih nggak apa-apa. Contohnya kalau konser biasanya yang saya tahu ya itu lebih bagus sih on mic Iya. stuffnya. Ya, karena konser tuh kan spesial ya, bukan teater. Kalau teater kan Betul. ini cuman ya ada setiap hari lah kalau Iya. heeh. Itu menurut saya. Oh, Iya, iya bebas, nggak mau Mas. Kan Iya, ini
pertanyaan kan ditujukan ke kita ya, kita Iya. memberikan pendapat Iya. kita Iya, saja. pendapat Itu pribadi. Nah, pribadi saya itu kan gitu. pendapat dari teman-teman berbeda itu nggak ada Iya, masalah. nggak ada masalah. Nah, ini kalau pendapat saya ya, Ya. yang saya tahu selama saya ngikutin JKT, saya agak kurang sih yang ngikutin 48 Group atau AKB atau yang lain-lain. Apalagi nanti katanya ada KLP 48 ya, Kuala Lumpur ya. Oh Ya, iya Kuala iya, ya. Lumpur, baru ya. bener. Benar ya kan? Iya, iya. Nah, kita support lah kalau misalnya Malaysia emang bikin begitu ya, kita sebagai saudara juga yang paling dekat lah sama kita pasti support gitu. Iya. Nah, kalau untuk JKT yang saya tahu ya, yang kita harus pahami yang pertama adalah JKT ini adalah idol group di mana mereka menyanyi sambil juga menari ya, dance atau sebagai macamnya gitu yang kita tahu. Beda halnya penyanyi vokal ya, misalnya kita tahu kayak Tulus mungkin atau Nadine atau siapapun penyanyi Indonesia, mereka hanya memang menyanyi. Ya. Memang mereka hanya mengandalkan suaranya, karena kita sendiri aja ya, kalau menurut saya nonton teater itu ngelihat mereka nyanyi terus mereka menari itu kelihatannya lumayan capek, apalagi dengan beberapa lagu yang dibawakan oleh mereka gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk menanggapi lip sync atau harus mereka menyanyi diajarin atau gimana, mungkin ada, cuman kembali lagi karena mereka sambil menari, jadi mungkin agak sedikit kecapean mungkin kalau misalnya mereka memang harus on mic ya. Ya. Sepertinya kalau di JKT kayaknya mungkin ada ya on mic-nya ya, mungkin beberapa persen kali ya. On mic, Karena kalau saya lihat dari dokumenter sebelumnya, itu on mic itu ada. On mic itu pasti ada. Ada. Tapi balik lagi fisiknya itu kuat apa enggak? Soalnya beberapa di dokumenter itu backstage ya, behind the scene-nya itu member kalau terlalu capek dia kasihan juga, butuh oksigen atau gimana kan, kalau sambil nyanyi ngedance juga itu kan menguras tenaga ya, fisiknya. Jadi ya benar-benar. Ya, jadi terlalu berat lah. Sama kayak ini nggak sih, pernah, kalau saya nggak salah ingat ya, dikoreksi kalau saya salah, Cepio pernah bawakan lagu apa ya waktu itu kayaknya on mic deh. Oh iya, kalau itu Migi Kata itu. Oh iya, Migi Kata ya, benar. Itu apresiasi lah ya, dia berani untuk itu on mic, nadanya tinggi gitu banget itu. Iya benar. Makanya apalagi kalau misalnya harus menyanyi ya, kalau sambil menyanyi gitu terus ngedance juga atau nari, kayaknya bakalan capek nggak sih teman-teman, ya kan? Bakalan capek sih, bakalan menguras tenaga, apalagi dengan lagu JKT yang sebanyak itu. Sekali teater mereka bisa bawain beberapa lagu gitu, dan waktu istirahatnya juga singkat gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang JKT48, kita kan tahu nih kemarin waktu ulang tahun JKT kan baru aja ulang tahun nih, teman-teman pasti nonton lah ya, nonton lah ya. Yang 12 ya. Nah, kemarin iya, yang ke-12, benar banget, yang ke-12. Dan kebetulan juga kemarin ada pengumuman. Kalau ini saya nostalgia lah ya, melihat beliau ini the one and only dan juga Queen of Queen ya, bagi saya ya, yang selalu saya banggakan, Melody. Waduh, Melody. Itu kan salah satu OSI saya. Kebetulan mereka kemarin Teh Melody nyampein katanya bakalan ada SSK lagi nanti. Bener. Nah, kita ngomongin tentang AKB rasanya agak kurang kalau kita nggak ngomongin tentang SSK di AKB48. Iya, nah, betul. sedikit banyak kan Mas S pasti ngikutin ya. AKB, walaupun mungkin sempat tertinggal dan sebagainya macamnya, tapi sedikit banyak pasti tahu daripada kita. Ini ada pertanyaan dari Bang MDHSN. Bang, izin bertanya, siapa pemegang
Sosenkyo terbanyak di AKB48? Hashtag camper bertanya. Siapa tuh Bang S? Yang saya tahu itu antara dua, saya juga nggak ngitung ya. Antara Oshima Yuko sama Maeda Atsuko. Itu dua orang teratas dari pertama diadakannya SSK Sosenkyo ini. Itu dua orang paling atas. Pasti antara mereka berdua sudah pasti masuk. Antara satu atau Sudah dua. pasti masuk Sudah ya. pasti masuk. Sudah pasti nomor satu atau nomor dua orang itu. Oke, sudah pasti masuk. Iya. Kalau misal nih Mas, kita sandingkan dengan yang di JKT, kira-kira mereka berdua itu seperti siapa? Kalau Masnya tahu. Ya? Kalau yang saya pernah dengar ya di JKT ya, ada dua center yang di apa ya bilangnya ya, yang bukan yang cocok, apa namanya, dua orang pemegang center lah kan. Kalau saya dengar Melody tuh kayak center abadi ya yang dipilih manajemen. Iya, benar. Dan satu lagi Veranda center untuk Sosenkyo ini. Setahu Sosenkyo saya. ya, Veranda dan Melody ya. Kurang lebihnya seperti itulah dua member di AKB48 gitu. Oke, tapi yang saya agak mengejutkan ya buat saya, mereka berdua pasti masuk. Itu wah, berarti kita bisa bayangkan sebanyak apa dan seroyal apa fans mereka itu. Iya, saya juga kurang ngerti ya mereka bagaimana ngevote sebanyak itu. Cuman kalau saya ngikutin pas saya memulai ngikutin ini si AKB ini, Sosenkyo itu selalu urutan 1 atau 2 orang itu. Mereka hanya kalah ketika mereka grade. Karena grade mereka hanya kalah ketika mereka grade. Iya, grade langsung jatuh, gak masuk peringkat. Karena emang mereka udah nggak ada lagi ya sih Mas? Iya. Karena emang mereka udah nggak ada, itu bukan jatuh sebenarnya. Emang mereka nggak masuk peringkat kan? Iya sih, benar. Oke deh. Mungkin dari Mas Only Grisel ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Ya ini saya menampung pertanyaan teman-teman ya. Ini ada lagi yang bertanya. Tadi Mas MDHSN udah ditanya ya, yang siapa pemegang SSK terbanyak. Terus ini ada lagi dari Mas EVN. Mau bertanya Mas, skandal terbesar di AKB itu apa aja ya? Ya, skandal yang saya tahu ya. Ya, yang Masnya tahu aja boleh. Masuk hotel, udah itu skandal terbesar. Masuk hotel. Oh gitu. Masuk hotel, tapi nggak tahu ya karena di apa bilangnya, di Jepang itu paparazinya juga lumayan jago ngambil fotonya. Ada paparazzi kalau nggak salah di majalah Shunkan Bushun lah kalau nggak salah. Itu semua orang pasti percaya apapun yang mereka tulis dan diklarifikasi langsung dan benar. Iya. Itu paling parah sih ya yang saya tahu ya, masuk hotel. Karena kan mereka beda sama Indo ya, mereka terbiasa dengan yang begitu. Iya. Kalau Indo kan dia pasti enggak dong. Iya, betul. Itu yang paling parah. Kalau untuk pemikiran kita ya. Ini ada lagi Mas yang bertanya Mas. Apa tuh? Dari Raja ya, dari Raja. ST Camper bertanya, bukannya emang udah resiko sebagai idol Bang, harus bisa kuasain di bidang dance sama vokal. Soalnya setauku idol emang harus bisa dance sama vokal. Gimana tuh? Kalian menanggapinya? Mungkin ini pertanyaan bukan buat Mas S doang ya, buat kita semua mungkin. Oh, mungkin boleh saya jawab dulu ya. Boleh. Nggak semua orang itu harus apa ya namanya ya, hebat gitu di satu di misalnya karena kita bermain musik ya harus hebat di bidang musik gitu. Banyak kok yang idol grade itu nggak jadi penyanyi, lebih ke arah jadi MC sebuah acara berita ada. Jadi dari reporter gitu, reporter bilangnya ya pokoknya pembawa acara berita ada. Jadi pemain film ada, teater ada, binaraga pun juga ada.
Iya, menarik ya. macem-macem. Karena kita dilatih untuk apa ya? Kan setahu saya ini kayak modelnya sekolah impian gitu loh. Oh, Jadi iya iya ya, iya jadi iya mereka iya. yang punya impian menemukan 48 Group untuk dijadikan wadah supaya dia bisa berkembang lebih baik dan mengejar impiannya ke masa yang depan, ke masa depannya. Oh, Gitu. gitu. Makanya banyak banyak orang yang pengen daftar JKT ya Ya, jadi atau eh, idol group gitu ya. iya Oh, banyak, nggak cuma nyanyi doang, setahu iya iya saya. iya 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 iya. Iya. Karena ada kok tiba-tiba udah grade, dia jadi binaraga, itu yang agak aneh. Oh iya sih emang agak keluar jalur ya. Jalurnya jauh banget. Heeh. Itu. Kayak belok gitu, kayak putar balik Iya gitu iya iya. ceritanya. Itu Jauh kayak banget emang. iya Tapi kayak dia dia bukan mengaruhi sebagai laut yang lain. atlet sih ya, bukan sebagai atlet, ya, cuman emang berotot aja. Oh gitu. Iya, kan Oh iya 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 aneh iya. menurut Iya. saya. Ada yang pemain golf juga ada, jadi atlet golf. Oh, menarik ya lulusan-lulusan Iya, dari ada. JKT menarik untuk diikuti ya. Macam-macam kok. Ini terus ada pertanyaan lanjutannya, Mas. Apa? Apakah orang yang tidak memenuhi itu bisa dibilang idol yang tidak berkompeten? Enggak juga. Enggak Mungkin juga sih ya, balik iya. lagi ke Iya, tadi ya. passion mungkin itu bukan bidangnya dia. Dia Iya. hanya mencoba untuk menjadikan itu sebuah wadah gitu loh. Jadi, Kalau misalkan kita bilang dia hanya mencari ketenaran, itu terlalu kasar nggak sih, Mas? itu kasar. Nggak Oh, boleh. terlalu kasar ya. Iya, Kalau mereka contohnya cuma mencari kita ketenaran. contohnya kayak kita sekolah, kita nggak bisa menguasai satu pelajaran, kan kita nggak bisa dibilang itu gagal. Oh iya benar juga sih, benar. Mungkin ada Masuk pelajaran akal. yang lain yang bisa gitu loh, yang bisa dapat nilai lebih baik Iya 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 iya. gitu. Betul betul betul. Masuk akal, masuk akal. Nah, kalau dari Mas Only Grisel sendiri gimana menanggapi pertanyaan tersebut? Apa pendapat dari Mas Only Grisel? Ya, kurang lebih sama sih Mas ya. Udah banyak dijelasin sama Mas S juga. Emang kan yang dijual pun idol itu kebanyakan nggak jual suara doang ya. Nggak jual suara doang, nggak jual dance doang. Mereka juga jual fan service. Ya, Terus, bisa. terus mereka juga punya bakat di bidang yang lain kan. Sama seperti tadi Mas S bilang. Ya, ya kalau yang saya tahu di JKT juga ada yang jadi influencer, Ya betul. Ada yang jadi streamer YouTube, kan. iya jadi streamer. Itu kan nggak pakai suara dan dance. Banyak kok Betul. yang kayak gitu. Itu nggak masalah. Yang penting mereka bisa apa ya menemukan jalannya setelah Ya, keluar. ya. Yang lebih penting sih profesionalitas aja sih sebenarnya Iya, sebagai idol. iya. Dia bersikap sebagai idol bagaimana, bersikap di luar idol pun seperti apa. Ya, dia profesional pada tempatnya aja sih. Iya, Baik. bener. Kalau menurut Mas Nam sendiri gimana? Kalau sebenarnya kita semua ya pasti kurang lebih sama pendapatnya seperti yang disampaikan Mas S. Tapi saya agak mau nambahkan sedikit mungkin ya. Jadi sama halnya seperti mungkin teman-teman di sini ada yang kerja ya, ada yang kerja dan juga kita juga pernah sekolah gitu maksudnya. Sama tadi yang disampaikan kita sekolah itu kan banyak pelajaran ya. Banyak pelajaran dan kita dituntut untuk harus bisa semua mata pelajaran dan mendapat nilai yang terbaik. Sama sepertinya idol juga kita harus bisa menyanyi, harus bisa menari, dance, terus kita juga melayani member fan service seperti misalnya kita video call dulu ada ini ya, ada handshake misalnya gitu. Terus juga kan kayak kita foto bareng to shoot gitu. Itu kan sebenarnya nggak semua member bahkan mungkin ya seperti podcast ini nggak semua orang bisa bicara kayak kita di sini gitu loh. Nggak semua. Padahal kalau menurut kita mungkin ngomong doang kan gampang ya kalau cuma ngobrol-ngobrol gini doang. Tapi ada loh beberapa orang yang nggak berani gitu untuk ngobrol seperti kita biasa begini gitu loh. Nah, jadi menurut saya JKT48 atau 48 Group lah ya kita ambil ya. Itu sebagai batu loncatan gak sih untuk mereka untuk mengasah
keahlian mereka, mungkin apa yang mereka gemari dan apa yang mereka bisa. Contohnya seperti Gen 12 yang baru masuk. Kalau teman-teman perhatiin, kita ngelihat semua keahlian-keahlian mereka ya. Contohnya seperti Fritzy ya, kalau nggak salah ya, yang dia bisa sulap. Magician dia. Benar. Nah, dia kan juga pernah ikut audisi apa ya, yang pencarian bakat. Ajang pencarian bakat yang di luar negeri. Iya, benar. Amerika Got Talent ya. Nah, itu kan mereka sebenarnya mencoba mencari apa sih yang bisa mereka lakukan gitu. Apa sih yang mereka bisa jual gitu. Ada juga yang bisa nyanyi, ada yang bisa balet, ada yang jago game. Nah, mereka di situ mencoba untuk menjadi idol. Dan di idol sendiri pun mungkin mereka nggak bisa ya. Kayak kita lihat mungkin ada beberapa member yang fan service-nya jelek mungkin. Terus suaranya juga kurang bagus atau dance-nya biasa aja, tapi mungkin mereka punya keahlian tersebut. Cuman mereka berani keluar dari zona nyaman mereka untuk mengasah itu. Dicoba dulu nyanyi misalnya, ngedance, ya di JKT kan dilatih semua itu. Nah, walaupun mungkin memang tidak sebaik dan sebesar harapan kita gitu, tapi setidaknya oke lah gitu untuk mereka coba gitu, jadikan sebuah batu loncatan. Karena kan beberapa ex member juga ada yang jadi pro player ya, bukan pro player sih, streamer. Streamer game ya kan, ada juga yang dari masih di member JKT48 diajak untuk main film ya kan. Kita tahu lah, itu menurut saya adalah bakat-bakat yang terpendam, mungkin yang nggak begitu keluar mereka, tapi mereka bisa gitu loh tunjukin di tempat lain. Nah, melalui apa, sarana prasarananya adalah JKT48. Contoh kayak Z ya, gue rada salut sih sama Z bisa main gitar gitu ya kan. Karena main gitar itu nggak semudah itu gitu loh. Banyak orang bilang mudah kok main gitar, tapi kan kalau emang orang nggak bisa, mau di apa gitu, tapi mereka tetap mau coba gitu loh. Nah, itu sih menurut saya ya. Kalau yang masalah gitar, di AKB dulu juga ada sebuah band, dan dia video klipnya itu isinya drama, kalau nggak salah 3 episode. Itu juga mereka latihan gitu loh, gitar, drum, apapun itu, pokoknya alat musik lah. Ada juga. Ada ya. Ada. Emang menarik ya Iya, sepertinya. semua diajarin. Karena gini bukan sih, emang seperti yang tadi saya sampaikan gak sih, batu loncatan JKT48 ini. Iya, supaya jadi batu loncatan. Bisa dibilang kayak gitu sih. Memang karena mereka disiapkan untuk terjun ke arah entertainment kan, mungkin lebih ke situ ya. Iya, betul. Iya, benar-benar. Iya, mungkin teman-teman ada pertanyaan lain, teman-teman? Mungkin pertanyaan terakhir kali enggak sih? Kayaknya pertanyaan terakhir deh. Boleh. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau enggak, kita ambil pertanyaan dari ini mungkin ya. Saya juga sebenarnya udah nyiapin beberapa pertanyaan nih tadi. Cuma karena antusiasme teman-teman kita ini, audiens banyak ya. Jadi saya lebih milih ngambil ke audiens ya, karena kita menghargai penonton kita ya, walaupun sedikit. Ini banyak kok. Tapi kita tetap harus bersyukur lah ya, walaupun ada nggak apa-apa. Ini aja deh Mas, dari saya pertanyaan terakhir ya. Ya boleh. Menanggapi masalah ini, Mas kan berarti sekarang agak mengikuti JKT ya? Ya kurang lebih ada lah. Kalau ini saya tadi kalau nggak salah saya nemu di X ya Mas ya, kalau nggak salah itu ada sebuah foto yang menunjukkan member bersama ini ada entah fans juga atau kita biasa sebut dia streamer yang kita nggak tahu nih ininya mereka tuh apa gitu. Mereka tuh habis buat project bareng-bareng atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi si streamer ini foto bareng temennya. Itu tanggapan kalian gimana sih? Bertiga deh, nanti gue juga akan mengeluarkan
Oh, pendapat gue gitu. Nah, dari Mas S dulu gak sih? Karena kan oke. Mas S sebagai narasumber kita nih. Coba Nih, ditanggapin dulu Mas S. kalau saya sih tergantung. Ini dia ada sebuah proyekan atau bukan. Kalau misalnya dia emang untuk main di teater contohnya ya, itu saya Ah, rasa kalau misalnya selain keluarga ataupun ex member nggak boleh masuk ya. Se ini saya, pendapat saya. Karena apa? Fansnya itu mereka berjuang keras mencari sebuah kata verif yang dikirimkan melalui web atau email. Ya, itu gimana ya? Itu kayak mencari paku di dalam jerami. iya benar-benar sih. Ya, Saya jadi juga kalau setuju ya, sih. jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang luar yang nggak ada apa ya bilang ya, nggak ada kegiatan ini harus mengikuti aturan yang sama. Beda lagi kalau di luar rumah, luar luar teater. Itu mereka kan pasti udah punya proyekan dong, ya Iya kan? betul betul Nah, betul. kayak gitu. Itu pendapat saya seperti itu. Harusnya jangan Oh, sih. gitu. Karena mencari Iya verif itu kalau sekarang susah sekali. iya. Saya juga mungkin akan bicara seperti itu Mas ya, karena emang saya juga kebetulan pejuang perip ya, Oh gitu. Pejuang yang Perip ya, pejuang Perip. Hashtag yang pejuang Perip. Emang iya, udah berapa kali gagal, Mas? waduh, itu aja terakhir pajama yang kemarin itu saya 7 kali Mas, Astaga. 7 kali perip, 7 kali gagal. Jadi saya yang merasakan perip ini lagi susah, perip apa pokoknya sekarang event JKT itu lagi susah banget karena atensi publik yang sebegitu besarnya, sebegitu banyaknya. Jadi apa ya? Saya sih sebenarnya nggak menyalahkan streamernya ya, cuma saya Iya. agak kurang apa ya? Kurang Kurang pas di setuju aja tempatnya kurang pas gitu gitu loh. ya. Mungkin kalau memang untuk internal mereka di keep, ya it's okay lah gitu. Ya. Fans nggak usah tahu, ya kan? Cuma karena ini di-upload ya, jadi saya juga agak kurang, menurut saya kurang wise sih, kurang bijaksana aja karena ya seperti yang kita lihat di Twitter pun mereka pun diserang gitu kan. Iya, tahu tahu tahu. Iya karena Ya kayak itu ada kejadian lewat ini dah di gitu Twitter loh. saya juga. Mungkin karena mereka sakit hati kali ya melihat kayak oh kok dia enak ya punya nama, Terus bisa masuk seenaknya gitu ya. bisa masuk ke Oh, enak, bisa masuk seenaknya, bisa foto sama member seenaknya gitu loh. Ya kita tahu lah mungkin dia emang ya dia orang besar ya, gitu. orang punya Dalam nama lah. tanda kutip dia orang besar, tapi kan bukan itu udah bukan ranahnya dia menurut saya. Kalau dia memang fans beneran, harusnya ya ya berlakulah sebagai fans Iya, mau sebesar apapun iya kalian bener. gitu. Ya bener, saya setuju itu. Uh, ya balik lagi ini opini pribadi ya Iya, buat ada banyak orang yang Iya, boleh pendapat pendapat kita ya. uh, Mungkin orang kita boleh berbeda suka. dengan teman-teman, tapi ya namanya juga Iya, pendapat gitu. ini pendapat pribadi. Oh, ini ada satu pertanyaan lagi Mas dari Dede Pipu, yang mana boleh di ini Mas pertanyaannya? Ini nih, apa tuh? hashtag Kem bertanya Oh dari ya. Dede Pipu, apakah nanti suatu saat ada Sosenkyu All Sister Group di suatu Oh, hari nanti? saya Mohon saya mau jawab ini. maaf kalau Iya nggak apa-apa. bertanya. Saya Oke. tahu jawaban ini. Dulu pernah dia mau diadain full 48 group. BNK kalau nggak salah belum baru jadi beberapa belum lama BNK. Nah, waktu itu Sosenkyo-nya bertepatan sama puasa. Jadi JKT menolak untuk mengikuti itu. Iya. Oh, bahkan sih nggak tahu ini Mas. Dulu pernah diadakan waktu tahun berapa ya? Sekitar 2014 15 lupa. Pokoknya dulu pernah JKT itu diundang untuk mengikuti Sosenkyo. Cuman Iya. karena Oh, bertepatan sama Hari Raya Idul Fitri, kalau nggak salah,
Jadi pihak JKT-nya menolak hal tersebut. Oh, justru Ya. saya baru tahu dari Mas nih. Gitu ya. Banyak ilmu yang bisa kita ambil ternyata ya. Iya benar ya. Kalau nggak Ternyata salah emang gitu. sesepuh itu ya, kalau kata-kata orang sesepuh itu gitu loh. Enggak Iya, juga. iya. Ini mah masih biasa aja. Ada yang lebih sepuh lagi kok. Ya, saya rasa udah ini ya, karena udah terlalu lama juga nih kita durasi ya. Udah lewat durasi ya kayaknya ya. Udah agak Karena lewat terlalu durasi. banyak juga yang nanya, makanya kita Iya. tambah lah ya. Oke, mungkin untuk Mas S, saya mewakili dari teman-teman camp malam ini dan juga Mas Only Grisel, mengucapkan terima kasih lah ya atas waktunya berbagi sharing tentang cerita 48 Group dan JKT48 gitu. Karena kita Iya. kan nggak setahu itu gitu loh tentang 48 Group, dan mungkin teman-teman juga baru tahu. Tapi sekali lagi teman-teman di sini semuanya itu cuman pendapat kita ya, Mas Only Grisel ya, Mas S. Ini pendapat kita masing-masing. Kita disclaimer, kita tidak menyinggung pihak manapun. Kita juga tidak menyinggung para member dan sebagainya, karena mau gimana pun kita adalah fans JKT dan kita tetap mendukung JKT48 gitu, apapun yang terjadi. Dan kalau misalnya pun ada yang salah, kita pasti bakal mengkritik. Dan mengkritik itu bukan berarti kita benci sama JKT48 atau benci terhadap member gitu ya, enggak. Tapi itu sebagai bentuk apa ya, rasa sayang kita sama para member, rasa sayang kita terhadap 48 Group gitu loh. Jadi kita mengkritik itu agar mereka jadi pribadi yang lebih baik, jadi JKT48 yang lebih baik lagi gitu. Mungkin Mas Grisel ada yang mau ditambahkan atau Mas S? Saya udah cukup sih ya. Udah terlalu banyak yang kita sampaikan juga. Nanti takutnya menimbulkan kegaduhan ya. Walaupun kita kan apa ya? Ini kan nanti di-upload ke ini kan. Di-upload ke YouTube ya. Kita kan. Oh, ini di-upload ke YouTube. Iya. Iya Mas, ini di-upload ke YouTube. Ini apa, kita menimbulkan kegaduhan, jadi saya rasa cukup lah. Oh gitu, ya udah. Dari saya juga cukup dah. Iya. Boleh. Berarti kita udahin ya untuk malam ini. Nanti selanjutnya kita bakal ngadain next podcast. Oke, ditunggu podcast selanjutnya ya. Iya, podcast selanjutnya nanti mungkin bakal ada lagi. Terima kasih ya Mas S. Iya, sama-sama. Udah diundang kemari. Iya. Ini podcast pertama loh. Oh iya, perdana lah ya diundang. Buset. Ayo oke, mungkin ini kita tutup ya Mas Only Grisel ya. Iya. Deng. Dar. Oke. Kita dari Camp Podcast episode 2 AKB48 mengucapkan terima kasih kepada audiens yang udah hadir. Kita akan lanjutkan di next podcast. Nanti kita akan infokan lagi, oke? Dar.